Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Dwi Ardana dengan NIM 22 garing 494 995 garing HSP garing 20942. Di sini saya akan menjelaskan responsi dari praktikum jaringan komputer 2. Untuk topologi jaringan saya seperti ini, yaitu terdapat 4 router dan juga 4 PC. Ada 2 router yang terhubung ke internet, dan ini menjadi SP1 dan SP2. Oke, langsung saja ke langkah-langkahnya. Pertama, pada router 1 dan router 2, kita konfigurasikan agar terhubung ke jaringan internet. Pertama, kita mengatur identity dan memberikan nama R1 Dava, R2 Anugrah. Lalu kita mengatur IP address. Di sini kami menambahkan IP address pada Ether 1 yang terhubung ke internet dan juga Ether 5 yang terhubung ke PC sesuai dengan petunjuk, yaitu 10.33 107.x plus 50 nomor meja, dan juga 192.168 nomor meja plus 50.1. Selanjutnya kita setting DNS 10.13 dan 10.18 pada kedua router. Pada kedua router juga kita setting firewall dengan dengan action masquerade dan chain search NAT, kemudian parameter output interface di Ether 1. Lalu kita tambahkan gateway untuk jaringan internetnya, yaitu 10.33.107.254. Setelah itu, kita masuk ke konfigurasi routing RIP pada keempat router. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah menambahkan IP address. Pada keempat router, kita tambahkan IP setiap router yang saling terhubung. Di sini terdapat informasi interface. Sebentar. Interface header 1 internet, header 2 ini R3, artinya header 2 terhubung ke R3, header 3 ini R4 berarti terhubung ke router 4, dan juga header 5 ke PC. Semuanya kita tambahkan IP sesuai dengan petunjuk, yaitu 10.20 titik nomor meja ditambah 50 ditambah dengan R2 itu tambah 10, R3 tambah 20, R4 tambah 30. Seperti itu. Setelah semua IP address ini selesai ditambahkan, lanjut kita melakukan konfigurasi routing RIP pada menu uh, routing. Kemudian kita klik pilih RIP, lalu pada tab interface ini kita tambahkan uh, interface yang terhubung ke router lainnya. Artinya jika router 1 ini terhubung ke router 3 dan 4, maka kita tambahkan Ether 2 dan Ether 3. Semuanya sama, Ether 2 dan Ether 3 agar memudahkan konfigurasi. Lanjut konfigurasi routing RIP pada menu network. Di tab network ini kita tambahkan IP network sesuai dengan IP address yang sebelumnya kita tambahkan. Untuk network IP network sendiri, ini perbedaannya ada di akhir, yaitu titik 0/24. Oke, jika semua router sudah dikonfigurasi, artinya ini kita akan saling mendapatkan interface IP-nya mereka semua. Oke, selanjutnya kita tambahkan gateway pada router 3 dan router 4. Kenapa hanya router 3 dan router 4 saja? Karena router 3 dan 4 ini belum terhubung ke jaringan internet. Maka kita perlu tambahkan gateway-nya. Router 3 ini terhubung dengan router 1. Maka kita tambahkan 10.20.73.1. Sedangkan router 4 terhubung dengan router 2. Kita tambahkan 10.20.82.1. Oke, bisa kita lihat ada informasi Ether 2, router 2. Oke, setelah itu kita dapat melihat tampilan hasil routing RIP pada menu IP, kemudian pilih routes, dan di sini kita dapat melihat ada banyak sekali alamat IP yang tertambahkan secara dinamis. Ini adalah hasil dari routing RIP ini. Jadi semua
IP dalam satu jaringan itu dapat teridentifikasi secara dinamis, tertambah itu artinya. Pada semua router sama, bisa kita lihat. Oke, selanjutnya kita setting IP lokal dan DNS pada setiap PC yang terhubung dengan router. Pada router 1, kita tambahkan IP, subnet mask, default gateway, dan DNS. Semuanya sama, sesuai dengan alamat IP sesuai nomor meja. Oke, setelah itu kita dapat melakukan tes ping, pengujian ping antar router. Apakah eh, mereka dapat saling berkomunikasi? Di sini saya apa berperan sebagai router 2. Maka saya akan menguji semua alamat IP yang ada dalam jaringan. Pertama, saya menguji alamat IP router 4, 10.20.8.2.2, dan hasilnya dapat terkoneksi dengan baik tanpa ada paket yang gagal. Kemudian pengujian ke IPR3 juga berhasil. Lalu IPR1 masih berhasil juga. IPR1 lagi berhasil. Dan IPVC4 ini juga dapat terkoneksi dengan aman. IPVC1, IPVC3, dan semuanya dapat saling terhubung. Oke, selanjutnya kita dapat menguji internet pada semua PC. PC1, PC2, PC3, PC4 dapat terkoneksi dengan internet secara aman. Oke, setelah ini kita akan melakukan konfigurasi failover, di mana ketika salah satu jaringan atau ISP 1, 2 itu terputus, maka akan secara otomatis berpindah ke ISP lainnya, sehingga koneksi internet masih aman. Oke, ya di sini saya menggunakan konfigurasi check gateway, di mana saya menambahkan IP gateway milik ISP lainnya, yang dan mengaturnya ke jalur 2 atau distance 2. Jadi itu adalah rute kedua dari rute pertama. Oke, karena di sini saya berperan sebagai router 2 dan PC 2 yang terhubung ke internet secara langsung, saya hanya perlu menambahkan IP gateway milik teman saya yang terhubung ke router 1 atau ISP 1. Oke, saya menghubungkan dengan 10.20.9.4x1 yang merupakan gateway dari router 1. Dan saya juga mengatur distance 2, artinya ini adalah link backupan atau gateway jalur backup. Setelah itu kita lakukan pengujian ketika koneksi internet pada ISP1 terputus dengan cara masuk ke menu interface. Pada tab interface ini kita matikan router 1 yang terhubung ke internet. Lalu kita bisa cek pada tampilan root list melalui menu IP, root, dan di sini kita lihat bahwa ISP1 akan berwarna biru dan dia adalah distance 1, sedangkan distance 2, ISP2 ini berwarna hitam. Artinya kita menggunakan jalur kedua. Ini bisa secara otomatis berganti karena router ini mengidentifikasi bahwa ISP1 terjadi kerusakan atau terputus gitu. Sehingga menggunakan jalur yang lainnya. Oke, lalu kita coba untuk ke koneksi internet dan hasilnya masih aman. Bisa kita lihat bahwa kecepatan download dan uploadnya sangat tinggi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.